Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita siapkan untuk gearboxnya dulu ya. Gearboxnya dulu, terus selanjutnya kita siapkan dua bagian badan daripada kupu-kupu seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya udah dirakit nih ya, karena ya kita butuh tutorial. Kemarin ada yang membutuhkan gimana cara merakitnya langsung sehingga lupa kita rekam. Nah, makanya ini barusan diprotoli, mau dirakit lagi. Ini kita siapkan dulu dinamo sama dua bah bilah badan ya, badannya kupu-kupu seperti ini. Ini kita akan rakit. Terus ini ya untuk bagian badannya kupu-kupu nanti biar kuat. Juga beberapa spare part seperti ini, dilem berapa lapis ini, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau nggak salah ini ya, 6 lapis atau 7 ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini sudah direkatkan seperti ini. Untuk bantalan sayapnya nanti ya, seperti itu. Terus roda juga kita sudah siapkan seperti ini tadi mau Ustadz bongkar kok sudah dilem pakai lem G ini ya. Enggak ini enggak lem-leman G ini ya. Satunya ini pakai lem G sehingga nggak bisa dibongkar, ini potnya nanti tambah rusak ya. Nah, ini pakai lem G ini. Udah gini aja, yang pasti posisi roda seperti ini, jangan ngelemnya di sini ya, nanti seret ya. Ini jangan usah direm, seret nanti ya. Nah, untuk lajunya roda dan untuk penyangga sayap ke atasnya ini, yang dilem adalah bagian sininya ya, ini bagian sininya yang dilem. Nah, kita pastikan betul-betul putarannya itu tidak goyang ya, ini agak goyang. Nah, itu enggak apa, lurus saja. Nah, seperti ini. Oke, gini ya. Pastikan ini ada stick seperti ini, dikaitkan dengan roda kanan kiri, jadi buat seperti ini 1, 2 ya. Seperti ini ya. Ini kita lem biar nggak lepas. Ini kalau nggak dilem lepas ini. Dilemnya sekalian ya. Oke, kita lem. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini nggak boleh terlalu ini sifatnya harus los ya, nggak boleh diseret kayak gini ya. Nah, gini ini. Nah, nanti saya pun nggak segera nih kalau seret ini, jadi dikendorin bautnya ini. Ini kendor, baru kita lem. Tapi yang dilem ini antara ujung word dan bautnya ini, secukupnya aja supaya dia nggak lepas ketika kupunya berjalan ya. Ini ya. Posisinya seperti itu, lemnya di atas ya, jangan sampai kena bagian penyangga atau kena rodanya. Oke, dia masih gerak, bisa bebas. Kita taruh pinggir dulu. Sekarang kita rekatkan dulu dinamo, posisinya seperti ini ya. Masukkan lubang yang longgar seperti ini pas tengahnya, jangan terlalu mepet seperti ini atau seperti ini ya, pas tengah seperti ini ya, pas tengah seperti ini, sehingga tidak mengganggu gerakan as dinamo ya, yang putih ini. Kalau bergerak itu tidak terganggu oleh
bagian spare part kanan kiri daripada kupu-kupu ini. Oke, dan ini nggak boleh dilem, yang dilem hanya bagian sini aja supaya nempel di sini. Oke ya, begitu ya. Oke, langsung kita lem aja di ini. Langsung kita lekatkan di sini. Oke, cukup kuat insyaallah. Baru sebagian yang satunya lagi, ini ada lemnya, kita kasih lem lagi. Ingat jangan kebalik ya, posisinya harus mana nih? Oh itu. Oke, pastikan lurus. Bila dirasa kurang rekat ya tambahin di sini ya. Oke, tambahin biar rekat ya. Tunggu sampai betul-betul dia rekat ya. Lurus. Oke, seperti ini teman-teman. Lalu dikipasin biar cepat kering. Ya, oke. Bila perlu di bagian sini ditambahi lem biar kuat ya, sebelah sini kanan kiri dindingnya ini dengan gearbox kuningnya itu. Oke. Oke, itu pastikan ini los ya. Oke. Ini udah selesai. Selanjutnya kita lem bagian apa lagi ya? Oke, bantalan sayapnya ini. Bantalan sayapnya harus masuk ke sini untuk ngelem sayapnya nanti soalnya ya. Pastikan ini pas tengah ya, pas tengah. Ini nanti ya. Oke, pas tengah as kita kasih lem dulu, Oke, ini harus kuat lemnya ya, karena bagian ini nanti penyangga sayap. Ini teman-teman. Oke. Oke, ini. Oke ya. Selanjutnya kita akan mengelem kaki-kakinya atau rodanya dulu aja ya. Rodanya dulu lah. Ini sudah kita lem, tinggal meletakkannya di sini. Ya, letakkannya di sini. Kita masukkan ya. Iya, seperti ini. Nah, dan ingat meletakkannya antara sisi kanan dan kirinya itu harus sama ya. Kalau ini di bawah, kan ini titik tengah roda,
Nah ini harus di bawah semuanya. Nah nanti begini posisinya ya, yang sebelah sana juga begitu, kita pasang sama posisi baut di bawah seperti ini. Nah posisinya harus di bawah, semuanya di bawah kan. Oke, nah setelah ini baru ini di bawah tuh, ini juga di bawah. Nah sama ya. Oke, baru kita lem yang namanya penyangga tadi. Penyangga ini kita taruh di sini satu. Oke ya, kita taruh di sini satu, nanti di belakang sini satu penyangganya nanti ya, ini kita taruh di sini satu ya, penyangganya satu, belakang satu. Oke, kita lem supaya kuat. Karena yang sudah ada lemnya tinggal panasin ya, itu dilem lagi nggak apa-apa. Nah, baru kita kasih penyangga di bagian lehernya. Oke, jadi kena tangannya lemnya ya. Oke, seperti ini kurang lebihnya. Terus yang satu di bagian belakang ya, harus kena tangan. Ini bahaya sekali kalau tangan. Oke, ini kabelnya kita taruh atas saja ya, atas bagian ini. Oke, seperti ini. Ya udah selesai ya, tinggal kita bikin kaki-kakinya, kita lem kaki-kakinya sekarang ya. Kakinya seperti ini ya, ini ada 6 bagian, nanti kita rekatkan semuanya, kita tata itu ya, tata bagian depan satu ya, ini depan satu, bagian depannya satu, nanti yang bagian sini 2, 1, 2, nah, ke dekat sini lah. Oke, kita lem lah, kita langsung lem saja, kita kasih lem dulu. Kita taruh di bagian depan, awas jangan sampai mengganggu roda. Nah, ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu, nanti kelihatan tampil seperti ini ya. Satu lagi bagian belakang, kita kasih lem dikit. Ini baru kita tempel di bagian belakang dekat dengan roda itu ya. Oke, seperti ini tampilannya, seperti itu nanti. Oke, ini jangan sampai mengganggu ya. Waduh, ini kok nyangkut ya. Gak apa dah, kita cabut rodanya nanti lah. Ini pastikan di atas, maksudnya penyangga rodanya ini di atas seperti ini ya. Oke, ini penyangga rodanya di atas, nah ini ya. Oke, kita tinggal masang
satu lagi di bagian kiri daripada kuku-kuku. Oke, nah gini baru kita coba tempel lebih dekat. Yang kedua, soalnya ini nanti tempat konektor kabel ya, sini tempat konektor kabel nanti ya. Ini lebih dekat aja nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Baru yang kurang 3 ini kita tempel lagi di sebelah kanannya. Oke, kita tempel di sebelah kanannya lurus dengan yang sebelah kiri. Oke, dikit aja ya. Pastikan nanti kakinya ini tingginya tidak mengganggu roda, jalannya roda ya. Jadi lurus dengan samping kiri gitu ya. Oke, terus ini pastikan ada di atas, jangan sampai mengganggu ya. Di atas tadi ini kita lem lagi di sampingnya roda. Oke, sekali lagi ini harus kita taruh atas ya. Oke, kita taruh di samping sini teman-teman ya. Jangan sampai ini mengganggu jalannya roda ya. Oke, gitu. Jadi ini penyangganya ini di atas ya, nanti jangan cuma ada di bawah sini. Nah gitu. Kurang satu lagi kakinya. Oke, kita isi kaki yang terakhir ini, yang kanan. Oke, kita tempel di akhir seperti ini. Oke ya, agak ke atas sedikit biar tidak mengganggu jalannya kuku. Oke ya, ya seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita ambil bagian tengah ya, pengait apa ini, pengait daripada sayap kuku ya. Kita pasang di atasnya seperti ini ya. Jangan balik ini, jelek nanti ya. Nah begini, yang bagus begini. Nah ini, nah, yang satu nanti dipasang seperti ini ya, gitu ya. Oke, nanti gerak-gerak ya. Oke, siap. Kita lem dulu bagian sininya. Panjang ya, panjang ini karena butuh kekuatan dia. Nggak kuat nanti sayapnya bisa patah ya. Pastikan ini pas tekukannya ya teman-teman, pas tekukannya nanti ya. Jadi ketika dia digoyang oleh penyangga, dia bisa bergerak-gerak nanti pas tekukannya ya. Oke, jangan sampai agak tengah nanti nggak bisa gerak-gerak seperti ini, nggak bisa mengubah nanti ya. Nah kita lem bagian sini ini panjang. Oke, lalu yang sebelah sini jangan kebalik ya. Oke.
nanti dia bergeraknya kan begini ya. Oke, jadi ya, tinggal kita taruh di sini, taruh di tengah sini ya, sini. Oke. Oke, kita lem sayapnya, kita kasih lem ya, bagi tekan di sini ya, agak banyak ya, karena dia butuh kekuatan teman-teman, harus lebih banyak ya. Oke, baru kita tata sedemikian rupa, harus lurus ya posisinya ya, jangan sampai nggak lurus nih. Nah, harus lurus. Oke, ini lurus, iya lurus. Oke ya, kita tunggu sampai betul-betul dingin dia, sehingga biar menyerupai kupu-kupu teman-teman. Tinggal belalainya, bukan belalai ya, antena ya, antena kita taruh sini, kepalanya ya. Oke, kita panasin dulu, ini ada sebab bekasnya lem ya, sampai ganggu ya, nggak bisa mancep. Ini harus kita panasin dulu, ini bekas lem kan, Ustadz bilang tadi ini bekas apa ya, bekas sudah pernah dipasang. Nah, terakhir kita pasang dulu di sini. Oke, iya di ini. Oke, ceng ya, sebentar. Oke, sudah seperti ini cukup ya, nggak apa, langsung dilem aja biar lebih kuat tentunya. Oke, sudah jadi kupu-kupunya ya, tinggal kita mengelem pengait penyangga kedua sayapnya ini ya ke sini ya. Bentar ya, tambah lem dulu, refill ya. Kita pastikan ini sayapnya kita tegakkan ke atas semuanya ya, untuk mengelem ini biar sama posisinya. Ini harus dalam keadaan ini, karena ini penyangganya di bawah ya, berarti ini kita lem langsung aja. Nah, kita lem, pastikan lurus, ketika ngelem posisinya lurus. Nah, lurus ya, seperti ini. Tapi kalau nggak lurus nanti dia nggak bisa jalan dengan baik ya, gitu. Nah, lurus ini, posisinya agak di gini ya, ini posisi dia di bawah kan, ini posisi dia di atas, beda lagi nanti. Jadi ini pas sayapnya turun ya, ketika ini posisi bawahnya di atas berarti dia pas buka kan, gitu ya. Oke, kita langsung lem aja. Ini kita lem di sini
pas dia sayapnya kebuka ya, karena bautnya di bawah, timur bautnya di bawah ya. Ya oke, posisinya seperti ini, kita tunggu sampai kering. Oke, satunya lagi kita samakan posisinya ya. Itu sudah ada bekas lemnya, tinggal kita panasin aja. Ini kita lem lagi, baru kita tancapin ya. Ini posisi dia ke bawah. Posisi bautnya usahakan sama ya, seperti ini. Luruskan ya, gitu ya. Setelah selesai baru kita, setelah kering kita coba nanti apakah dia bisa mengepakkan sayapnya gitu ya. Nah, kita tes nanti pakai remote ya. Nah, jadi posisi bautnya di bawah, pas buka sayapnya ya, gitu ya. Ketika nanti bautnya ini posisinya di atas ini, maka sayapnya ketutup ya, ke atas ya. Kita tes ya sekarang ya, apakah dia betul-betul berfungsi. Oke, kita tes apakah dia bisa mengepakkan sayapnya dengan sebuah remote yang kemarin kita rakit dengan tutorial yang ada di channel yang sama. Ini kita sudah kaitkan dengan remote ya, tinggal kubu-kubunya nih, yang kabel yang belum kita kaitkan. Nah, ini kita kaitkan dulu seperti itu. Kita kaitkan, ini boleh di kanan boleh di kiri ya, mengaitkan, mengelem daripada konektor kabelnya ini ya kan. Itu gimana tutorial kemarin, masukkan kabel, tekan, lepas. Ini belum bisa ya. Tekan, kabel masuk ya. Oke, kita tes dulu apakah, jangan dilem dulu ya, konektornya jangan dilem dulu, soalnya kalau dilem nanti rumit untuk melepaskan kabelnya. Ini sebab kita tes apakah dia maju atau mundur ya. Kalau kupu-kupunya nanti kita remote kok mundur, berarti kita tinggal memindah saluran kabelnya, dibalik aja. Carikan baterai dulu, baterai 3,7 volt. Nah, ini baterai 3,7 volt ini ya. Kita isi ke remote-nya, baterainya ya. Ustadz ingatkan lagi, untuk koakan ini berarti plus berarti yang enggak ada pairnya ya. Ini koakan ini ada koakan baterai, ini berarti plus. Kita isi dari atas seperti ini. Kita pastikan remote dalam keadaan mati dulu, nah, supaya tidak ada yang namanya energi yang sia-sia.
Setelah itu posisikan seperti ini, baru kita besarkan dikit, kita nyalakan dulu, baru kita tes. Oke, kayaknya sudah. Ada kendala kah? Ada kendala kayaknya, atau baterainya ini, atau bisa jadi ini kehalang. Nah, seharusnya kan ini ke atas ya, harusnya kuat ke atas ini, karena ini kalau ya, jangan, seharusnya kuat ya. Nah, kita cek apa ada yang salah, atau kita ngelemnya ya, kita ngelemnya yang kebalik kali ya. Ini iya, kita copot lagi ya, kita copot lagi, ngelemnya posisinya ke atas saja ya, itu akan lebih bagus. Nah, jadi ngelemnya posisi sayap di atas, pas bautnya di atas, itu akan lebih bagus, karena dia nanti mudah nariknya ke bawah, daripada kita seperti ini nanti narik ngangkatnya itu lebih susah ya nanti ya. Kita lepas lagi nggak apa-apa. Kalau susah ini bisa dibantu pakai lem, dicairkan. Terus kita cabut lagi. Nah, jadi kita bongkar lagi, posisikan dia di tengah bautnya. Nah, seperti ini ya kan, yang satu juga begitu, kita bongkar dulu. Nah, posisikan baut di atas. Nah, ini sehingga nanti ngelemnya bisa sama-sama ya. Oke, sama-sama begini. Ini agak kaku nih ya, agak kaku sayapnya, agak kaku ya. Nah, ini jadi pas sayapnya ke atas seperti ini, ngelemnya nanti begini ya kan, ini juga ini ke sini ya. Oke, kita lem lagi sini ya. Kita lem lagi. Ya, usahakan lurus. Nah, ini lurus lemnya. Ini ke sini juga kita lem. Kita luruskan. Ini oke. Nah, setelah selesai kita taruh bawah ya.
Lalu kita tes ya teman-teman, apakah dia bisa mengepakkan sayapnya. Oke, berhasil.